Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya, nama saya Rindra Diani dan teman saya Anindya Dewi, ingin menjelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Kepada Anindya Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rindra. Yang pertama, saya akan membacakan tentang pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi adalah sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan, pemeliharaan koleksi, dan penjagaan kerjasama sumber daya koleksi dan koleksi perpustakaan. Menurut buku perpustakaan perguruan tinggi, pengembangan koleksi adalah kegiatan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perpustakaan bersama-sama dengan universitas akademika perguruan tinggi negeri. Unsur dan kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengomunikasikan tujuan dan pengembangan seleksi perpustakaan. Agar kebijakan pengembangan koleksi dapat dilaksanakan secara terarah, kebijakan pengembangan koleksi harus disusun secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi tertulis berfungsi sebagai pedoman, sarana komunikasi, dan perencanaan. Baik, selanjutnya, kebijakan pengembangan koleksi didasari 5 asas, yaitu yang pertama, 7 asas. Yang pertama yaitu kerelevanan. Kerelevanan merupakan koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan sehingga memudahkan mencapai kinerja perpustakaan yang memuaskan para stakeholders. Pustakawan harus bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masyarakat pengguna. Yang kedua, berorientasi kepada kebutuhan pemustaka. Yang ketiga, pengembangan koleksi harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis kelompok pengguna yang ada populasi dilayani perpustakaan. Yang keempat, kelengkapan. Koleksi lengkap terdiri dari beragam, baik jenis ataupun bentuk atau subjek atau bidang ilmunya. Tidak hanya terdiri atas buku yang langsung dipakai dalam perkuliahan atau kurikulum saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada secara lengkap. Yang kelima ada kemutakhiran. Koleksi hendaknya mencerminkan kemutakhiran. Ini berarti perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada kerjasama. Koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, tenaga kerja, dan mahasiswa. Dan kerjasama diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Baik, selanjutnya. Pada dasarnya, ada 3 unsur utama dalam kebijakan pengembangan koleksi, yaitu pernyataan kebijakan umum. Pernyataan ini diberisikan antara lain tentang misi perpustakaan yang berkaitan dengan tujuan pokok lembaga induknya. Pernyataan yang jelas tentang tujuan secara institusional, secara keseluruhan untuk perpustakaan, menetapkan prioritas umum yang berkaitan dengan seleksi bahan pustaka, yang mana yang dimasukkan atau dikeluarkan koleksi bahasa, bahan pustaka, masalah duplikasi, dan lain sebagainya. Serta dapat juga berisikan hal yang berhubungan dengan kerjasama antar perpustakaan.
Baik, next. Sudah. Pada dasarnya ada 3 unsur utama dalam kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua, pernyataan akan tingkat koleksi. Pernyataan yang berisikan daftar secara terperinci tentang bidang ilmu yang akan dikembangkan perpustakaan dan keadaan koleksi saat itu, serta format yang dikoleksi. Selain itu, juga menyatakan bidang ilmu, apa yang kuat dan bidang ilmu, apa yang lemah koleksinya, sehingga perlu dikembangkan. Perlu juga dicantumkan bagaimana keadaan koleksi yang diinginkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pernyataan beragam pokok persoalan. Bagian dari pernyataan kebijakan pengembangan koleksi ini berisi tentang perlakuan terhadap bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah, penyiangan wedding, evaluasi terhadap pengembangan koleksi, masalah protes, dan keluhan serta sensor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rindra. Kepada Saudari Rindra, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pengembangan kebijakan koleksi. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi ada 3, yaitu fungsi yang pertama, fungsi perencanaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana. Setelah lebih dahulu mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat menentukan prioritas pengadaannya. Yang kedua ada fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan, badan induk, para penyandang dana, staf badan induk sebagai pengguna atau calon pengguna potensial, seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa, peneliti, masyarakat, tergantung pada jenis perpustakaannya. Yang ketiga ada fungsi komunikasi eksternal, yaitu perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antara perpustakaan, saling menginformasikan koleksi berikut rencana pengembangannya. Karena selain bertujuan untuk menghindari pemilihan koleksi yang sama, juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapatkan informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Manfaat dilaksanakan kebijakan pengembangan koleksi pada sebuah perpustakaan tuh yang pertama tuh menjadikan dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai standar untuk menginformasikan kepada setiap orang tentang sifat dan ruang lingkup koleksi. Yang kedua, menginformasikan kepada setiap orang prioritas pengoleksian. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk koleksi. Yang ketiga, yang keempat, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran organisasi. Yang kelima, menentukan standar untuk materi yang biasa masuk ke koleksi dan mana yang tidak masuk, menghadapi masalah sensor dan dengan menjelaskan bahan macam apa yang akan dibeli dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh para administrator lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, mengurangi pengaruh dari pemilihan tunggal dan bisa perorangan. Yang ketujuh, memberikan sebuah sarana pelatihan dan orientasi bagi staf baru. Yang kedelapan, membantu menjamin konsisten dari waktu ke waktu walaupun staf pengelola berganti. Yang terakhir yaitu ada kebijakan implementasi koleksi di UIN Raden Patah, Palembang. Penambahan koleksi di perpustakaan UIN Raden Patah setiap tahunnya dilakukan dengan cara pembelian dan hadiah. Kegiatan pengembangan koleksi yang dilakukan UPT Perpustakaan Raden Patah dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan seleksi. Nah, seleksi dilakukan sebelum memutuskan koleksi yang akan diadakan untuk membantu menyelesaikan koleksi yang akan dibeli tersebut. Biasanya menggunakan silabus mata kuliah di masing-masing program studi. Terus ada katalog penerbit dan browsing melalui internet. Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam melakukan seleksi ini adalah ketua jurusan dan sekretaris jurusan, dosen pustakawan, dan kepala perpustakaan. Yang kedua ada kebijakan penyiangan. Penyiangan adalah bahan pustaka dilakukan oleh semua pustakawan dan staf perpustakaan, termasuk kepala perpustakaan. Penyiangan dilakukan sebulan sekali dengan cara shelving. Yang ketiga ada kebijakan evaluasi. Evaluasi koleksi dilakukan perpustakaan dengan cara melihat ketersediaan koleksi di rak dan dari pangkalan data perpustakaan. Cara-cara yang lain
seperti menyebar angket atau kuesioner untuk meminta pendapat pengguna, penilai pakar, kajian sirkulasi, perbandingan dengan berbagai standar koleksi. Belum pernah dilakukan, oleh sebab itu pula berdasarkan teori kebijakan evaluasi, apa yang dilakukan perpustakaan ini belum maksimal. Dari penjelasan di atas, unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi sudah dilakukan Perpustakaan UIN Raden Fata Palembang, namun belum ada tuntutan atau pedoman secara tertulis dalam melakukannya, sehingga kebijakan tersebut sering berubah-ubah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan itu pengembangan koleksi adalah sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakai koleksi, evaluasi koleksi, kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan pemeliharaan koleksi, dan penjangan kerjasama sumber daya koleksi dan koleksi perpustakaan. Pengembangan koleksi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustakanya. Kebutuhan informasi yang terus berkembang tidak akan dapat terpenuhi jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Karena sebesar apapun dana dan selengkap apapun koleksi perpustakaan pasti tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan informasi dari pemustakanya yang setiap detik selalu berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama baik tingkat internal maupun eksternal perpustakaan dapat saling membantu dan melengkapi kebutuhan dari pemustaka yang ada di perpustakaan. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami tentang kebijakan pengembangan koleksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Rindra.